Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Untuk penjelasan yang pertama, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, nama saya Uzlatul Izzah. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan ciri-ciri teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pendidik mengenai teori belajar behavioristik, maka seorang pendidik dapat mengetahui bagaimana peserta didik belajar, serta bentuk dan jenis belajar. Dengan mengetahui cara peserta didik belajar, maka pendidik dapat memilih cara yang lebih efektif untuk membantu memberikan kemudahan, mempercepat, dan memperluas proses belajar peserta didik. Oleh karena itu, teori belajar behavioristik sangat penting untuk dipahami oleh seorang pendidik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini, siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Dalam teori belajar behavioristik, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri dari bentuk refleks. Secara psikologi, teori belajar behavioristik dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Yang terakhir, menganggap pelatihan itu adalah yang penting dalam proses pembelajaran. Tidak mengherankan cara-cara seperti drilling mudah sekali ditemukan di kelas-kelas yang menerapkan teori belajar behavioristik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Mimi Hamidah akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik ini. Guru pintar pasti tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini mengandung dua hal yang berlawanan. Teori behavioristik tidak selalu buruk. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan pada teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori behavioristik yaitu siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, siswa didorong untuk berpikir linier dan konvergen. Dan yang ketiga, siswa dengan dapat mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari teori belajar behavioristik ini yang pertama yaitu siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Yang kedua, teori belajar behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Siswa bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik.
Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Dan yang terakhir yaitu tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Jadi, kesimpulannya, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan seseorang dianggap telah belajar apabila ia menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.